Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat GTCC. Dan mungkin ada jemaat lain yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami sangat bersyukur kita bertemu kembali bahwa sepanjang minggu Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah pandemi. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sepanjang ibadah pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau tetap menyertai kami. Sehingga Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi tangan Tuhan selalu menolong, menopang, bahkan menuntun kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tidak datang kepada Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, mengagungkan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Juga Engkau urapi hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Sertai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Hatiku tenang di dekat dengan Engkau Tuhan. Di dekatmu aku merasa damai. Aku merasa sejahtera. Merasa tenang Bapa. Terima kasih. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hidupku pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang bersama Engkau. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau telah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur, Kau layak disembah, Engkau layak dipilihkan Yesus. Haleluya Yesus, sungguh Engkau baik, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Kau nama di atas segala nama, berkuasa namamu di bumi, berkuasa namamu di surga. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mulutku selalu memuji nama-Mu ya Bapa. Syukur Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya katakan sama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin Tuhan, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Shalom,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi ibadah kita walaupun masih beribadah di rumah saja. Mari beri salam istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, dan jika ada saudara-saudara yang ikut beribadah bersama-sama, kita saling bersalaman dan katakan damai sejahtera bagimu. Amin. Sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan hadiratnya, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Sehingga hadirat-Mu ada dalam ibadah kami hari ini. Dan ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, firman yang ditabur ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah Kau mampukan hamba-Mu ini yang tidak mampu Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, mereka dikuatkan, mereka dapat percaya bahwa Engkaulah Bapa yang berkuasa. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Perlindungan ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya ini Tuhan. Sempurnakan doaku pada saat ini. Kuserahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita saat ini atau bulan ini adalah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus pakai nama Tuhan Yesus. Karena kalau kita cuma pakai nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus itu banyak. Di Indonesia juga di daerah-daerah Sulawesi Utara sana, atau di daerah Sangir itu ada nama Yesus. Bahkan kita tahu di Filipina banyak sekali nama Yesus. Tetapi yang kita katakan atau kita berbicara tentang nama yang berkuasa adalah nama Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan percaya bahwa kuasa nama Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Bersabdalah Tuhan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengatakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi Bapa memberi nama itu, yaitu nama Yesus Kristus, seperti dalam ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Sekali lagi, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi, dengan kata lain, nama Yesus atau Yeshua HaMashiach adalah berkuasa. Amin. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai anak-anaknya setelah tahu hal tersebut, apa yang kita mau lakukan? Atau apa yang kita harapkan dari hal tersebut? Ada dua hal yang pokok yang kita perlu ketahui dengan kuasa nama
Yesus Kristus. Pertama, kuasa melakukan mujizat atau kuasa mujizat kesembuhan. Kita buka Kisah Rasul 4 kita buka Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 9. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan ke kanan ke kiri kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat Petrus. Dia melakukan mujizat kesembuhan kepada orang yang meminta-minta, yang tidak dapat berjalan. Dan dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, berjalan. Saya percaya kita pun dapat melakukannya. Bukan hanya Petrus. Karena kita juga adalah hamba-hamba, kita juga adalah anak-anak Tuhan, dan kita juga dapat melakukan. Saya mau sedikit memberi kesaksian bahwa saya percaya dalam doa kepada Bapa dengan kuasa nama Yesus Tuhan ada kesembuhan. Oleh sebab itu kalau anak-anak saya sakit, ya memang saya mulai dari lingkungan keluarga, saya selalu tumpang tangan dan saya percaya setelah saya berdoa pasti sembuh, dan itu terjadi. Bahkan beberapa saudara-saudara kenalan yang jika ada masalah atau sakit minta didoakan, saya percaya dengan saya berdoa dan saya menyebut nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan dan mereka sembuh. Tetapi juga ada yang meninggal, tetapi bukan berarti mereka tidak sembuh. Mereka sudah sembuh, mereka punya tugas sudah selesai, dan Tuhan memanggil. Jadi percaya kalau kita berdoa dengan iman, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, ada kesembuhan. Kita melakukan Tuhan yang punya kehendak. Itu adalah kuasa mujizat kesembuhan. Yang berikut adalah kuasa mengusir setan. Kita buka di Lukas 8. Kita baca dari ayat 28 sampai 33. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata kepada dengan suara yang keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu.
Kawanan babi itu pun terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengusir setan yang masuk ke dalam tubuh orang ini. Kita pun juga punya kuasa. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umat pilihannya. Kita punya kuasa. Saya mau sedikit bersaksi tentang bagaimana pada saat saya memakai kuasa Tuhan ini untuk mengusir setan yang masuk ke dalam adik saya. Waktu itu adik saya kerasukan, kemasukan setan, dan dia awalnya mereka tidak tahu. Mereka bawa ke rumah sakit, 1-2 hari mereka bawa ke rumah sakit, dan diagnosa dokter bahwa dia stres. Sampai dia tidak mau makan, dia tatapannya kosong, dan pada saat adik ipar saya menelpon saya tentang keadaan adik saya, minta saya datang, maka saya bersama Bu Teti ke Depok ke rumah adik saya. Waktu kami bertemu, saya lihat ini kondisinya sepertinya ada sesuatu yang tidak bagus. Roh dalam hati saya berkata bahwa coba dekati. Saya ajak dekat dia, waktu di ruangan tamu dia nggak mau, dia masuk ke kamar. Dia naik tempat tidur, saya ikut masuk ke kamar, saya tidur di sampingnya, saya ajak ngobrol. Saya mau tahu ini dia keadaannya bagaimana. Apakah memang dia stres atau apa yang ada dalam diri adik saya. Pada saat saya menaruh tangan ke atas bahunya, dia menepih tangan saya dan berkata, "Panas." Saya terus berpikir, ini ada apa? Terus saya tanya, "Kenapa kamu bilang panas?" Nah, dia bilang, "Saya ini baru dari KSU." Dia ngomong banyak tentang ini, karena waktu sebelumnya kita ngobrol-ngobrol di luar, katanya sebelum dia sakit itu dia pergi ke KSU. Jadi pikiran saya KSU itu dia pergi membayar, eee, cicilan dia, atau dia bayar iuran dia, apalah, pokoknya dia atau bayar listrik ke KSU. Tetapi ternyata KSU itu adalah suatu jalan atau suatu daerah di Depok, dan pada saat saya ngobrol-ngobrol, nggak lama ada hamba Tuhan dari Gereja Protestan Bagian Barat Depok yang datang mau melayani. Saya ajak dia mau keluar, dia duduk jauh berhadapan dengan saya, dan Ibu Pendeta, kebetulan pada saat itu Ibu Pendeta dia mau membawa firman dan mau berdoa. Pada saat naikkan pujian, dia sudah mulai gelisah. Saya lihat dari jauh, saya tinggal berdoa, saya lihat dia mulai gelisah. Setelah, eee, Ibu Pendeta mau membaca firman, dia mulai berdiri dan berteriak. Dia berteriak dan dia sepertinya marah, dan dia lari masuk ke dalam kamar. Terus Ibu Pendeta tanya kepada saya, "Pak, apa kita selesai atau terus?" Saya bilang, "Terus saja, Bu. Kita menyanyi, kita dengar firman, menyanyi lagi puji-pujian sampai Ibu Pendeta selesai." Setelah Ibu Pendeta selesai, kita ngobrol-ngobrol, Ibu Pendeta minta permisi. Waktu Ibu Pendeta minta permisi, dia dari dalam berteriak dengan kata-kata yang tidak benar atau tidak bagus, tidak baik, tentang, tidak Tuhan-Tuhanan lah segala begitu. Pokoknya dia kayak marah. Terus waktu pendeta sudah pergi, saya masuk kembali ke kamar, saya ajak dia keluar. Saya ajak keluar, kembali dia duduk jauh di depan saya, terus saya bilang, eee, saya berdoa dan saya bilang, "Kita mau ibadah, mari kita angkat pujian." Dan saya waktu itu mengangkat pujian, Allah itu berkuasa, dan setelah saya lagu pujian, saya buka firman. Saya baca firman, dia kayak gelisah, dia berteriak, "Ampun ampun!" Dia lari, dia berlutut di, eee, kaki saya, waktu saya lagi berdiri, dia berlutut di kaki saya minta ampun ampun,
Terus saya tetap baca firman sampai selesai, dan setelah saya baca firman selesai, saya tahu bahwa ini dia ada kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis di dalam setan di dalam tubuhnya. Maka saya pegang kepalanya dan saya tengking, "Di dalam nama Tuhan Yesus kau keluar, kau bukan punya tempat di sini, keluar." Pada saya katakan begitu, adik saya terus berkata, "Kalau begitu saya mau kemana?" "Saya tidak tahu, kau bukan tempatnya di sini." Terus dia diam. Dia diam, saya angkat dia, saya taruh dulu di samping saya, kita ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, bicara selesai, apa gitu, kita doa, kita selesai, kita ngobrol-ngobrol, terus dia mulai berbicara tentang keadaan yang pernah terjadi pada saat saya datang di rumah situ. Jadi lambat laun, dari ucapan bicaranya, saya tahu bahwa dia sudah dibebaskan. Dia setan, iblis, setan sudah keluar dari adik saya. Terus saya minta adik ipar saya untuk bikin teh, minum, terus dia istirahat, kita ngobrol-ngobrol semua saya, terus akhirnya kita harus balik pulang. Dan waktu saat pulang, saya bilang sama adik ipar saya untuk senantiasa, memuji, memuliakan Tuhan, sehingga rohnya kuat, sehingga dia kembali kuat untuk tidak lagi kembali. Setan itu tidak lagi datang atau kembali ke dia. Kami pulang, puji Tuhan, semuanya baik. Jadi, di sini saya mau katakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk kita mengusir setan. Kita mengusir segala apa iblis yang ada di dalam tubuh orang maupun tubuh kita. Jadi kita tidak usah takut karena kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Demikian kesaksian saya, dan saya percaya Tuhan Yesus senantiasa mau memakai kita untuk melakukan pekerjaannya, melanjutkan pekerjaannya untuk kemuliaan Bapa surga. Poin yang kedua, nama itu berkuasa menyelamatkan manusia. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Jadi keselamatan tidak ada. Sekali lagi, keselamatan tidak ada. Baik oleh nabi, baik oleh orang-orang pandai, baik oleh siapapun, tidak ada. Hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jelas, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan atas jeripaya, bukan atas usaha kita, bukan atas kepandaian kita atau kecerdasan kita, tetapi semuanya cuma hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, iman percaya saudara dan saya jangan luntur. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, bahkan COVID-19 dan krisis ekonomi boleh ada saat ini. Tetapi kita percaya di dalam Yesus ada perlindungan, ada kekuatan, dan ada keselamatan. Jadi, bukan di dunia saja kita selamat, tetapi
tapi sampai pada akhirnya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan. Yang Tuhan minta, kita percaya saja. Dan akhirnya, dalam kondisi COVID-19 dan krisis ekonomi saat ini, firman Tuhan mengajarkan dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kita buka. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 16 kita sampai sini dulu. Tuhan mau dalam kondisi sulit, dalam kondisi wabah, epidemi COVID-19 ini, kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak khawatir, kita tidak berkatakan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik. Tapi firman-Nya berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita percaya bahwa jika kita melakukan seperti firman-Nya, memuji, memuliakan, bermazmur, menegur dengan baik orang-orang yang mengalami goncangan, dan kita memberi dorongan, memberi firman, percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara dan saya. Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan melindungi kita, bahkan memberi keselamatan. Dan akhirnya, jadi di dalam kondisi saat ini, mari kita berkatakan firman, melakukan hal-hal yang benar, bermazmur, puji-pujian kepada Tuhan, serta selalu mengucap syukur karena kita percaya Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama katakan, baik dengan perkataan maupun berkatakan dalam hati saudara, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas finansial saudara. Tidak usah takut, Tuhan akan cukupkan segala keperluan biaya saudara, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Engkau akan dicukupkan. Keperluan biaya engkau akan tersediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada atas utang-utang saudara, atas penyakit saudara, atau COVID-19 sekalipun, atau segala pergumulan saudara, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkuasa untuk mengatasi, untuk ikut serta, menolong, melindungi, campur tangan, sehingga semuanya akan terselesaikan dengan baik. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Bahkan kita akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipuji, disembah, Kau yang bertahan.
Segala puji syukur, saudaraku yang terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama bangkit berdiri, menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam kehidupan ya Tuhan, suami, istri, dan anak kami. Dalam kehidupan ya Tuhan, orang tua kami, mertua kami, dan cucu-cucu kami. Segala puji syukur Tuhan senantiasa memelihara, menyertai sampai saat ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Kau nyatakan, dan mujizat Tuhan Kau nyatakan sampai saat ini. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.